Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Dionisia Sukacita Mulyati Nusa. Saya dari kelas 2024B. Video ini sebagai pengganti UAS mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi kurikulum dan prinsip-prinsip dasar kurikulum. Yang pertama, fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pedagogis. Fungsi ini berkaitan dengan peran kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, guru menggunakan silabus dan RPP untuk menyusun kegiatan proses pembelajaran. Fungsi kurikulum yang kedua yaitu fungsi ideologis. Fungsi ini menanamkan nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, siswa diharapkan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi sosial. Kurikulum ini membantu siswa untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan membentuk pribadi yang bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Contoh pelaksananya dalam proses pembelajaran, siswa melakukan diskusi kelompok dan bekerja sama dalam proyek lintas mata pelajaran. Yang keempat, fungsi kultur. Kurikulum berperan sebagai sarana pewarisan budaya bangsa dari generasi ke generasi. Contoh pelaksananya dalam proses pembelajaran, dalam pelajaran bahasa daerah, siswa atau peserta didik harus mampu melestarikan bahasa daerah serta sastra daerah. Yang kelima, fungsi evaluatif. Kurikulum ini menjadi acuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif dan sumatif dalam indikator atau sesuai indikator dalam kurikulum. Contoh pelaksanaan yang kedua, guru melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua, prinsip-prinsip dasar kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, proyek pembelajaran di SMA tentang kewirausahaan digital, di mana siswa membuat produk dan mampu memasarkannya di media sosial untuk menjawab kebutuhan zaman digital. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat luas dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, kemampuan sekolah, dan karakter peserta didik. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, guru menyesuaikan metode dan materi ajar sesuai dengan karakter siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dari jenjang ke jenjang agar perkembangan peserta didik berlangsung sistematis dan terarah. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, kompetensi yang diajarkan di SD, misalnya berhitung, berlanjut ke konsep matematika yang lebih kompleks di SMP dan SMA. Prinsip yang keempat yaitu prinsip partisipatif. Perkembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pihak, yaitu guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran, sekolah mengadakan lokakarya penyusunan program kerja sekolah dan meminta masukan dari orang tua dan komite sekolah. Prinsip yang kelima yaitu prinsip evaluatif. Kurikulum harus dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal.
Contoh pelaksanaannya dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Contoh yang kedua, guru menggunakan metode yang bervariasi seperti diskusi, eksperimen, dan metode lainnya. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan di video kali ini. Sekian dan terima kasih.